Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini saya akan sharing mengenai salah satu cara bagaimana kita bisa menjadi waliyum min awliyaillahi ta'ala. Dan ini bukan bergurau sahabat ya, ini bukan candaan, karena ini memang salah satu hadis yang biasa dipakai oleh para ulama untuk memberi semangat motivasi bagi kita agar senantiasa berzikir, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya sangat mudah sekali sahabat. Pertama yang harus kita ketahui ialah bahwasanya kata wali ini adalah menunjukkan sosok seorang hamba yang begitu dekat dengan Tuhannya. Kalau kita analogikan, kita kiaskan sama halnya seperti wali murid, wali kelas, wali nikah. Kenapa ada kata-kata wali? Karena seperti wali nikah misalkan, seseorang bisa menjadi wali nikah karena mempunyai hubungan kerabat yang begitu dekat. Atau juga wali murid. Kenapa bisa menjadi wali murid? Karena dekatnya seorang wali yang otomatis yang kadang guru yang menjadi wali, kemudian saking dekatnya dengan muridnya, maka dijadikanlah dia adalah wali murid. Ataupun juga wali-wali yang lain. Jadi begitupun juga dengan waliullah ini sahabat. Kenapa disebut dengan waliullah? Karena kedekatan seorang hamba terhadap Tuhannya. Dan apabila seseorang telah dekat dengan orang yang lain, maka otomatis apapun yang dia inginkan pasti akan dipenuhi, sebisa mungkin akan dipenuhi. Contoh, kita punya anak 5 misalkan. Yang paling dekat dengan kita, yang paling nurut dengan kita, yang paling patuh itu 1. Maka ketika 1 ini butuh sesuatu, ketika menginginkan sesuatu, tentu akan menjadi lebih kita fikirkan daripada anak-anak yang tidak nurut, tidak patuh pada kita. Nah, begitupun juga kita sahabat dalam bertakarrub kepada Allah. Kita semua adalah ibadullah, hamba-hambanya Allah. Siapa yang lebih dekat dengan Allah, maka dialah yang akan lebih diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan wali ini sahabat, bagaimana cara kita menjadi wali secara singkat, dan ini bukan hal yang mustahil. Di dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala al-aklata aw syariba syurbata fayahmaduhu 'alaih. Sesungguhnya Allah itu ridho terhadap seorang hamba. Ridho dalam artian ya ridho sebagaimana Allah ridho terhadap wali-walinya. Orang ketika sudah menjadi wali, orang menjadi wali karena diridhoi oleh Allah. Semua keinginan, kebutuhan, permintaannya diridhoi oleh Allah sehingga mudah dikabulkan. Nah, kita untuk mendapat ridho tersebut ternyata sangat mudah. Berdasarkan hadis ini, Allah ridho pada kita, kata Allah, kalau kita idza akalal aklatah, kalau saat memakan sesuatu, makan nasi atau apapun itu, au syaribas syurbata, atau meminum sesuatu, maksudnya yang halal dalam artian di sini, kemudian fayahmaduhu alaih, kita berterima kasih kepada Allah, kita memuji Allah. Contoh, saat kita makan, kemudian saking enaknya kita makan karena memang kebetulan lapar, setelah itu kita memuji Allah, alhamdulillah misalkan, maka kata Allah saat itu Allah ridho kepada kita sahabat. Maka ketika Allah ridho kepada kita, kita itu, maka ketika Allah ridho pada kita, maka seyogyanya kita sudah mendapati makom yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika minum sesuatu, setelah kita minum kita mengatakan alhamdulillah misalkan, dan itu bersungguh-sungguh dari dalam hati kita, maka saat itu Allah ridho kepada kita. Kenapa? Karena kita bersyukur sahabat. Dan insya Allah hadis ini sahih.
Karena itu dulu ketika Rasulullah ingin memberikan kabar atau mengajarkan para sahabat, kebanyakan ketika sedang makan. Kenapa? Karena ketika makan, kebanyakan Allah itu ridho kepada kita. Bahkan sebenarnya sahabat, untuk mendapat ridho Allah itu banyak. Tapi kenapa hadisnya ini tentang konteksnya adalah makanan dan minuman? Karena kebanyakan ketika kita itu sangat lapar dan kemudian makan dan diberi kenikmatan oleh Allah, maka saat itu hati kita benar-benar bersyukur kepada Allah. Seandainya pun diaplikasikan pada praktek yang lain, bisa-bisa saja. Contoh, misalkan kita sedang mendapatkan sesuatu, kemudian kita bersyukur, alhamdulillah misalkan, maka saat itu Allah ridho kepada kita. Atau kita sedang mendapat musibah atau ditakdirkan sesuatu yang tidak enak bagi kita, tapi kita bisa bersyukur, dan itu dari dalam hati kita, bukan karena dipaksakan misalkan, maka seyogyanya Allah juga ridho kepada kita. Karena itu ini menjadi sering menjadi pertanyaan, kapan kita tahu kalau Allah itu ridho kepada kita? Maka kita bisa mengetahui Allah ridho kepada kita ketika kita ridho terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Dalam hal apapun sahabat. Dari hal yang paling kecil sampai ke hal yang paling besar sekalipun. Kita ridho dalam hal apapun. Kita misalkan meminta sesuatu kepada Allah. Kita meminta mobil misalkan. Kita berdoa kepada Allah, kemudian ikhtiar semaksimal mungkin, tapi kenyataannya Allah memberikan sepeda motor kepada kita. Kalau kita tidak tahu pada rumusnya, maka kita akan mengeluh. Padahal ini hanya ujian sebelum kita betul-betul pantas untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi ketika kita betul-betul bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, kita telah diberi rezeki oleh Allah, diberi karunia oleh Allah misalkan, maka insya Allah Allah akan ridho dengan apapun kebutuhan keinginan kita itu sahabat. Karena itu sahabat, jadi bersyukur itu adalah sangat penting dan tidak bisa dibuat-buat. Kadang ada bersyukur itu hanya di mulut saja, tapi bukan dari dalam hati. Jadi bersyukur hanya karena memang takut dikatakan tidak bersyukur, itu beda sahabat. Dengan bersyukur yang benar-benar kesenangan dari dalam hati. Karena bersyukur ridho terhadap takdir Allah itu adalah sururul qalbi, senangnya hati. Kita menerima dengan senang hati, dengan lapang hati, bukan karena dibuat-buat. Karena itu sahabat, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan syukur dengan sebenar-benarnya syukur ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal apapun. Lebih-lebih kalau kita sedang makan atau minum sesuatu. Kalau sesudah makan, kita ucapkan alhamdulillah dari hati yang paling dalam, kemudian kita pergunakan ketika Allah ridho ini, kita berdoa kepada Allah, insya Allah apapun doa kita itu akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sahabat, salah satu sharing saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya sendiri khususnya bisa mengamalkan amalan-amalan yang begitu ringan seperti ini, tapi fadilahnya sangat luar biasa kalau kita mengetahuinya. Sekian dari saya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.